Mari kita silakan duduk kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September di tahun 2025 ini. Ya, tinggal menghitung 3 bulan lebih lagi ya Bapak Ibu, untuk kita akan memasuki bulan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu di momen Natal. Dan pada kesempatan ibadah ini saya mau ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kita, yang tidak bosan-bosannya terus mengingatkan kita tentang Tuhan Yesus yang menjadi sentral utama, yang menjadi fokus utama bagi kita anak-anak Tuhan, yang perlu untuk kita terus layani dalam hidup kita, yang harus selalu kita hormati dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama yang saya pilih dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan yang tidak asing untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan bacakan ayat-ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara bacakan ayat-ayat yang genap. Dan di ayat yang ke-7 kita akan bacakan bersama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Rumah Bapa. Ayat yang pertama, beginilah firman Allah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya, terima kasih jemaat Tuhan kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu Tuhan Yesus memberikan kepastian masuk surga. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali tentang surga. Surga itu adalah tempat yang abadi, tempat di mana di sanalah ada kebahagiaan yang sejati. Tidak ada penderitaan di sana, tidak ada kesusahan di sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali belajar tentang pribadi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berada di dunia 2000 tahun yang lalu, bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus ajak murid-muridnya untuk pelayanan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit, melepaskan orang-orang yang kerasukan setan. Dan pada kesempatan ini, kita akan sama-sama diingatkan kembali tentang rumah Bapa yang adalah surga, di mana hal ini Tuhan Yesus beritahukan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga mengingatkan kepada kita tentang rumah Bapa, yaitu surga, di mana Tuhan Yesus sekarang berada. Dan dari sanalah
Tuhan Yesus berasal sebelum dia lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, banyak agama di dunia ini, banyak figur-figur tokoh agama dari setiap masing-masing agama di dunia ini. Tetapi sekalipun di antara mereka ada yang menyebut diri mereka adalah seorang nabi, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berani memberikan kepastian tentang masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada, kecuali Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita sembah oleh umat Kristen. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nanti meninggal dunia, kemanakah kita akan pergi? Apakah kita melayang-layang ke udara atau gentayangan? Ya, ini ada sebuah pertanyaan yang tidak asing. Bahkan banyak yang mempertanyakan kira-kira nanti kalau dia mati, rohnya mau kemana? Tetapi kepastian bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, roh kita ketika kita mati adalah kembali kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus yang adalah pemilik surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya ingin agar kita mengingat bahwa pemilik surga, Sang Pencipta kita adalah Tuhan Yesus. Makanya kita harus selalu setia melayani Tuhan Yesus dan selalu memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai yang prioritas atau yang terutama dalam hidup kita. Jadikanlah Yesus sebagai sentral utama, sebagai fokus utama dalam hidup kita, yang harus kita layani dalam hidup kita. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, bahwa tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Dia. Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajak untuk kita belajar firman Tuhan ini, di mana seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, seorang yang sangat mengutamakan logika, dia mempertanyakan tentang kemanakah Tuhan Yesus akan pergi ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, dan lewat cara apakah bisa pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus akan berada ini. Dan saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara 3 poin lewat kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi jawabannya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah jalan masuk ke surga. Itu saya simpulkan dalam ayat 6a, Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu ingat dan memahami hal ini, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kepastian masuk ke dalam surga. Berarti Bapak Ibu tidak ada jalan lain untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, kita punya tanggung jawab besar dalam hidup kita selama kita menumpang di dunia yang sementara ini, yaitu memperjuangkan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia dengan Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus saja jalan masuk ke surga. Mungkin di luar sana banyak yang gagal mempertahankan iman kesetiaannya kepada Tuhan Yesus, yang berpindah keyakinan. Tetapi tidak sedikit pula yang masuk menjadi orang Kristen karena dia memilih untuk mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbahagialah orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, yang mau mengikut Tuhan Yesus, karena kepastiannya adalah dia pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Dia tidak salah memilih Yesus, tidak salah dan tidak keliru memilih Yesus. Itulah Bapak Ibu Saudara, jalan masuk menuju ke surga itu Tuhan Yesus. Dan ini harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan, sampai kita mati, untuk tetap setia mempertahankan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah jalan masuk menuju ke surga. Itu dalam ayat 6a. Kemudian ayat di poin yang kedua saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus adalah kebenaran yang sempurna. Itu saya simpulkan dalam ayat 6b. Bapak Ibu Saudara, banyak pengetahuan yang menganggap bahwa pengetahuan itu mendatangkan kebenaran, pengetahuan itu mendatangkan hal-hal yang baik. Tetapi apakah kebenaran itu sumbernya dari pribadi Tuhan Yesus? Kita
Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kebenaran yang sempurna. Sehingga banyak pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dan itulah yang senantiasa kita harus pegang dalam hidup kita, dan yang harus kita selalu lakukan dalam hidup kita. Ini adalah PR, pekerjaan Tuhan kita Bapak Ibu, yaitu melakukan kebenaran-kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran yang sempurna. Itu saya simpulkan dalam ayat 6b. Kebenaran Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang salah. Kebenaran Tuhan Yesus itu adalah benar dan sempurna, yang tidak menyesatkan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara, berpegang teguhlah pada kebenaran yang bersumber dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kebenaran yang sempurna. Itu poin yang kedua yang saya simpulkan dalam ayat 6b. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan yang abadi. Itu saya simpulkan dalam ayat 6c. Bapak Ibu Saudara, saya coba tanya kepada Bapak Ibu, dan saya minta Bapak Ibu jawab. Pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal hebat pada masanya, Adolf Hitler, seorang figur pemimpin utama Jerman yang pernah memperjuangkan agar Jerman menjadi pemimpin penguasa dunia. Bahkan dia berani untuk melakukan pembunuhan secara besar-besaran, secara khusus kepada orang-orang Yahudi. Dia sudah mati kan? Yang jadi pertanyaannya, apakah dia sudah bangkit atau belum? Kita coba belajar sejarah tentang Adolf Hitler. Saya bertanya Bapak Ibu, apakah Adolf Hitler sekarang sudah bangkit dari kematiannya atau belum? Belum atau sudah Bapak Ibu? Ini saya coba tanya Bapak Ibu. Sudah bangkit dia sekarang atau belum? Belum. Berarti masih mati, ya kan? Kemudian pemimpin-pemimpin selain Adolf Hitler, yang adalah seorang raja kaisar yang terkenal pada masanya, yang sudah mati atau sudah meninggal dunia, apakah mereka sekarang hidup kembali atau bangkit? Hidup kembali atau mati Bapak Ibu? Saya coba tanya Bapak Ibu. Mati. Pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal, entah siapalah itu, yang sudah mati, apakah mereka hidup kembali atau masih mati? Masih mati, ya kan? Tetapi Yesus, dia hidup kekal selama-lamanya. Dia pernah mati, tapi dia bangkit hidup kembali, dan dia masih hidup sampai sekarang ini. Karena dia adalah sumber kehidupan yang abadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, tidaklah sia-sia kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tidaklah sia-sia kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seperti pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal pada masanya, yang sudah mati tetapi mereka tidak bangkit kembali atau tidak hidup kembali. Yesus pernah mati dalam keadaan sebagai manusia di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Tapi kabar baiknya, dia bangkit pada hari Minggu Paskah. Dan dia hidup kekal sampai selama-lamanya, sampai sekarang ini, dan tidak akan pernah mati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat kehidupan Yesus itulah, maka kita sebagai anak Tuhan, kita perlu menyadari bahwa tidaklah sia-sia kita beriman kepada Tuhan Yesus, karena Yesus adalah Allah yang hidup. Kalau orang di luar sana menyembah banyak patung yang dianggap dewa, apakah patung itu bernafas Bapak Ibu? Apakah patung itu berbicara sekalipun punya mulut? Apakah patung itu dia berjalan sekalipun dia punya kaki? Apakah patung itu bisa menolong orang-orang yang percaya padanya dengan tangannya? Apakah patung itu melihat orang-orang yang menyembahnya sekalipun patung itu punya mata? Patung adalah benda mati kan Bapak Ibu? Oleh karena itu, apalah gunanya manusia menyembah benda mati? Toh benda mati tidak bergerak dan tidak akan mungkin bisa menolong mereka. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Kita menyembah Allah yang benar, Allah yang sempurna, yaitu Tuhan
sanalah Tuhan Yesus sekarang berada. Dan di surga, firman Allah mengatakan bahwa Dia di dalam ayat yang ketiga menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Di surga, Tuhan Yesus menyediakan tempat Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita meninggal dunia. Roh kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sana, yaitu di surga, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah sebuah hal yang sangat mahal. Bukan hal yang murahan, tetapi hal yang sangat mahal. Jadi Bapak Ibu, jangan tinggalkan Yesus. Jangan hianati Yesus. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kendati pun menderita di dalam dunia, kendati pun mengalami penderitaan yang sangat berat oleh tekanan masalah yang terjadi dalam dunia, tapi janganlah hal itu membuat kita meninggalkan Yesus. Kita harus mempertahankan keyakinan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jangan gantikan Yesus dengan hal-hal apapun yang fana, yang sementara, yang tidak abadi. Karena Yesus adalah sumber kehidupan yang abadi, yang kekal, yang tidak bisa dibandingkan dengan emas, perak, permata, bahkan dengan jabatan setinggi apapun, Bapak Ibu. Makanya lewat firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita sebagai Tuhan, mari kita tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus dan senantiasa selalu mengikut Tuhan Yesus dengan setia melakukan semua perintah ajarannya dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia atau sampai kita mati. Tuhan Yesus saja, Dia tetap setia untuk memperjuangkan misinya menyelamatkan kita manusia berdosa sampai mati di kayu salib. Maka kita juga harus siap untuk setia kepada Tuhan Yesus sampai mati, Bapak Ibu, untuk mengikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu sangatlah mahal, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tidak murah. Kita harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang memberikan kepastian masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwa kami tidak sia-sia beriman dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran hidup yang pasti menuju ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau selamatkan, untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus, untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus, dan hidup dalam ketaatan, melakukan semua kebenaran Tuhan Yesus yang selama ini Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Karena kebenaran-Mu itu sempurna ya Tuhan. Kebenaran-Mu itulah pedoman dan petunjuk hidup kami, agar kami mengarahkan hidup kami untuk hidup di dalam jalan-Mu yang benar dan yang sempurna ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada WM saya persilakan.